Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah Tribuners, di wawancara eksklusif kita kali ini, saya sudah bersama dengan Kepala Cabang Auto 2000 Wai Halim, Bapak Helmi Arsyad. Halo Pak. Ya, halo. Selamat sore. Iya. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Iya. Sibuk Pak hari ini? Enggak juga lah. Oh ya Pak. Dengar-dengar Bapak ini selain Kepala Cabang Auto 2000 Wai Halim, juga pimpinan Astra Lampung. Asa Grup Lampung, ya. Iya, berarti banyak ya kesibukan. Bukan pimpinan lah ya, koordinator wilayah. Oh, koordinator Ya. wilayah. Saya kira pimpinannya Pak. Iya. Nah Pak, kita hari ini Pak mau ngobrol nih soal yang lagi banyak dibicarakan masyarakat saat ini, PPNBM. PPNBM ya, lagi hot ya. Lagi hot banget Pak. Iya. Jadi ini pemerintah ini akan menerapkan PPNBM bagi penjualan mobil baru Pak. Karena sekarang ini kan penjualan mobil kan sedang lesu-lesunya karena pandemi COVID-19 yang nggak tahu apa sebenarnya Pak. Benar. Iya. Nah Pak, jadi PPNBM ini sebenarnya apa sih Pak? Mungkin ada masyarakat yang belum tahu Pak. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kesempatannya kita bisa silaturahmi dan juga bisa berbagi informasi tentunya nanti di sesi ini. Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Helmi Ansah, saya Kepala Cabang Auto 2000 Wai Halim, dealer Toyota di Bandar Lampung, sekaligus juga ya mungkin juga mewakili teman-teman dari Astra. Jadi bicara PPNBM itu bukan sesuatu yang asing ya di industri otomotif ya, karena memang secara garis besarnya mobil itu masih dalam kategorikan sebagai barang mewah, sehingga kena yang namanya pajak pertambahan nilai. Nah, sebenarnya kalau orang beli mobil, komponen yang dikenakan pajak ataupun pajak yang dibayarkan oleh customer itu nggak cuma PPNBM, ada yang namanya PPN. Pajak pertambahan nilai itu sebesar 10%. Kemudian ada juga biaya balik nama kendaraan baru. Itu untuk di Lampung kenanya 12,5% dari harga pokok penjualan mobil. Kemudian ada juga PKB, pajak kendaraan bermotor. Jadi kurang lebih ada 4 komponen pajak ya. Jadi saya orang kalau beli mobil itu nyumbang pajaknya gede loh buat negara gitu kan. Nah untuk PPNBM sendiri itu memang tarifnya bervariatif sih. Ada yang dari 0% sampai dengan 125% dari harga pokok penjualan mobil. Tergantung apa? Tergantung cc kendaraannya, kapasitas kendaraannya, jenis mobilnya, kemudian berapa banyak komponen yang disuplai dari lokal, kemudian apakah mobil itu diproduksi di dalam negeri atau diimpor bulat-bulat dari luar negeri. Itu juga mempengaruhi tarif PPNBM itu sendiri. Nah, singkat kata nih, PPNBM ini kan menjadi struktur pembentuk harga. Nah, pemerintah itu menganggap industri otomotif itu harus dibantu dengan cara PPNBM-nya itu direlaksasi atau dikorekting lah, dikasih diskon atau mungkin ditiadakan gitu loh, sehingga secara harganya nanti akan jauh lebih terjangkau buat masyarakat. Jadi yang namanya relaksasi PPNBM itu insentif dari pemerintah yang diberikan kepada industri otomotif, di mana nanti pembeli itu tidak dikenakan ataupun didapat potongan PPNBM untuk setiap kendaraan yang mereka beli. Nah, ketentuannya gimana, syaratnya apa, kemudian tujuannya apa? Ya kalau tujuannya tadi jelas ya, bahwa untuk merangsang industri otomotif sehingga penjualan mobil meningkat, diharapkan ya mulai dari produksi sampai dengan distribusi sama industri-industri yang terkait lainnya, contohnya kayak lembaga pembiayaan dan lain-lain itu juga bisa tertolong. Kalau enggak sih bisa kolaps nih. Kalau secara marketnya turun terus karena COVID gitu kan. Nah dengan direlaksasi harapannya penjualan meningkat karena harganya juga mungkin terkoreksi sehingga semua sama-sama bisa survive gitu. Nah mekanismenya seperti apa? Pada prinsipnya kan kita sebagai pabrikan atau sebagai dealer kan ikut aturan pemerintah, sebenarnya ikut regulasi pemerintah seperti apa. Cuma sekilas sih kalau kita baca, pertama dari sisi
jenis kendaraan apa nih yang bakal dapat, karena nggak semua mobil, nggak semua jenis mobil itu dapat relaksasi ataupun dapat potongan PPNBM, nggak semua mobil. Jadi ada kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang kita juga lagi sama-sama nunggu sih ketentuan tertulisnya resminya seperti apa. Cuma di sini kita ngobrol nih sebagai ya preview lah ya, preview. Jadi bukannya mendahului tapi ini sebagai gambaran aja buat kita. Mudah-mudahan kita dapat pemahaman sehingga pada saat aturan itu diterapkan semua bisa mengakomodir. Jadi yang pertama, pembelakuan tarif PPNBM ini dikhususkan hanya untuk kendaraan dengan kriteria pertama, mobil tersebut kapasitas mesinnya harus di bawah 1.500 cc. Jadi kalau mobilnya kapasitas mesinnya di atas 1.500 nggak dapat nih, dia tetap bayar PPNBM sesuai tarifnya yang normal. Tapi kalau cc-nya di bawah 1.500, dia masuk kategori itu. Nggak cuma satu. Yang kedua, mobil tersebut harus diproduksi di Indonesia. Artinya memang diproduksi dari 0 sampai dengan jadi itu di Indonesia. Jadi bukannya mobil yang bulat-bulat dibawa dari luar negeri dijual di sini, itu nggak masuk kategori. Yang ketiga, komponen lokalnya harus di atas 70%. Artinya part-part yang pembentuk kendaraan itu 70% memang diproduksi di Indonesia, bagian-bagian partnya tadi. Kalau nggak sampai 70% komponen lokalnya, maka itu nggak termasuk. Nah, jadi hanya 3 ini aja. Nah, 3 ini tarifnya kurang lebih 0 sampai dengan 10%. Jenis kendaraan yang saya sebutkan 3 kriteria tadi itu tarifnya antara 0 sampai dengan 10%. Artinya, nanti kalau seandainya pembelakuan itu dilakukan, PPNBM yang akan berkurang, yang akan mengkoreksi harga kurang lebih sekitar 10% dari harga kendaraan yang ada saat ini. Contoh misalkan kalau harga mobil sebelumnya 100 juta, kemudian dia kena PPNBM-nya misalkan 10%, berarti kurang lebih PPNBM-nya 10% gitu ya. Maka nanti akan terkoreksi yang 10 jutanya itu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Variasi tergantung harga mobil sih, tergantung harga mobil, tarifnya juga beda-beda, tapi maksimal 10%. Jadi ada mobil yang kena tarifnya 3%, ada yang kenanya 10%, ada yang kenanya juga 0 kriteria 3 tadi. Jadi mudah-mudahan masyarakat juga bisa jauh lebih paham ya bahwa hanya hanya termasuk yang 3 itu tadi aja. Jadi kalau mobil di atas 1.500 cc udah pasti nggak dapat. Mobil yang diproduksi dari luar negeri, diimpor dari luar negeri juga nggak dapat. Terus kalau walaupun diproduksi di dalam negeri, tapi komponen lokalnya masih di bawah 70% juga nggak dapat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kemungkinan harga mobil untuk cc dan jenis mobil yang saya sebutkan tadi itu akan terkoreksi maksimal 10% dari harga kendaraan yang ada saat ini. Nah, gimana caranya? Jadi pemerintah sudah belum menetapkan ya, sudah menyampaikan secara resmi bahwa akan diberlakukan per 1 Maret. Jadi nanti mekanismenya itu ada 3 periode relaksasi. Jadi yang namanya penghapusan pajak PPNBM jadi 0% ini bukan selamanya nih, bukan permanen. Jadi hanya periode tertentu. Periode pertama itu 0 sampai Maret sampai dengan Mei itu tarif yang didiskon itu 0%, 100%. Artinya customer nanti benar-benar bebas. Jadi nggak kena PPNBM sama sekali. Maret sampai dengan Mei. Nanti periode yang kedua, Juni sampai dengan Agustus, customer cuma didiskon 50%. Jadi artinya kalau di Juni sampai dengan Agustus, hanya 50% saja pemerintah potong. Sisanya customer tetap bayar PPNBM. Nah, nanti di September sampai dengan November, customer akan dipotong hanya 25% saja. Artinya dia akan tetap membayar 75% dari tarif yang ada sebelumnya. Nah, diprediksi penjualan akan meningkat mulai Maret, sehingga mulai di bulan Februari semua udah bersiap sih, termasuk kita juga udah bersiap. Harapannya juga customer juga udah mulai ya memikirkan lah ya, mau beli mobil apa nih yang mungkin yang ada kena PPNBM-nya, ya mungkin dia bisa eksekusi di Maret. Pada intinya kita sebagai dealer, sebagai ATPM, ya ikut aturan pemerintah, arahan pemerintah seperti apa. Cuma juklak resminya memang belum dikeluarkan, tapi minimal udah ada gambaran lah
di kita termasuk di frontliner kita, dan juga edukasi ke masyarakat juga kita udah mulai jalan. Termasuk ya ini salah satu momen edukasi kan ya. Itu mungkin Mbak Dini sebagai pembuka awal dulu. Iya. Nah ini Pak, mungkin kalau misalnya ada orang-orang yang pengen beli mobil di Toyota nih, itu mobil-mobil merek apa sih Pak itu yang bisa dapat PPNBM nanti? Oke. Nah kalau mengacu ke kriteria tadi, kalau saya mengacu juga ke produk yang saya punya gitu kan. Jadi nanti yang bakal terkena relaksasi itu, yang bakal masuk program relaksasi itu dimulai dari jenis mobil Vios, kemudian Yaris, kemudian ada All New Sienta, kemudian yang juga cukup banyak nih peminatnya Toyota Rush, dan yang paling banyak nih model Avanza. Jadi Avanza itu kan model sejuta umat nih, sama Rush nih cukup ini. Jadi di 5 model ini Mbak Dini yang mendapatkan bakal mendapatkan relaksasi sampai dengan PPNBM sampai dengan 0%, sehingga kemungkinan harganya akan terkoreksi cukup lumayan lah gitu ya. Jadi misalnya kalau kayak Avanza ya mungkin bisa 10 jutaan lebih lah, kurang lebih tergantung harga mobilnya juga ya. Lumayan buat customer yang mau beli mobil dapat penurunan harga kurang lebih sekitar 10 juta, kurang lebih begitu. Ya. Jadi kurang lebih ada 5 model kita. Nah, ada juga sih model yang masuk dalam kategori relaksasi itu di produk LCGC kita. Ada Kalia sama Agia. Tapi ini udah nggak terdampak karena memang tarifnya udah 0. Jadi Kalia Agia itu per hari ini tarifnya 0%, memang nggak ada PPNBM-nya karena dia mobil LCGC. Jadi dia nggak ikut ya Pak? Ya bukan nggak ikut tapi memang udah 0 dan memang udah nggak ada lagi yang mau di diskon gitu kan. Kalau di diskon lagi jadi dapat duit malah dong. Iya, jadi untuk yang 2 tadi itu tuh dia sebenarnya ada dari awal, dia memang sudah dari awal memang sudah 0 tarifnya. Jadi pembeli Kalia Agia sih nggak perlu khawatir, sudah dapat kebijakan 0% PPNBM. Ya tadi kan Bapak kan sempat bilang Bapak sudah mensosialisasikan masyarakat ini. Berarti mereka tuh untuk sementara ini mereka menunda belajar ulang. Ya jadi pada saat edukasi ini kita lebih preventif juga sih. Jadi kita lebih menawarkan customer, memang tipe yang saya sebutkan tadi udah kita sampaikan ke customer, memang kita terdampak. Jadi bakal ada koreksi harga tentunya ke depannya. Kita kasih opsi buat customer. Apakah tetap akan melakukan pembelian di bulan ini dengan kondisi tetap membayar PPNBM sesuai tarif, atau dia nanti mau menunggu pada saat pemberlakuan itu dimulai. Ya sebagian besar ya yang namanya dapat potongan, banyak juga yang nunggu sih, Nah kita udah buat mekanismenya buat customer yang mau seperti itu bisa melakukan inden ya, pre-order dulu ke kita. Sehingga apa? Kenapa? Kapasitas produksi pabrik kan terbatas nih supply-nya gitu kan. Sehingga kalau masyarakat mau mendapatkan relaksasi ini kan harus tersedia juga unitnya. Kalau unitnya nggak tersedia kan juga nggak bisa. Nah, maka kita sarankan ke sana buat akan pre-order dulu. Nanti proses transaksi yang mengacu pada relaksasi itu kita akan lakukan begitu aturan ini berlaku. Gitu. Jadi bisa inden dulu lah ya. Inden dulu minimal nanti bulan depan atau di periode Maret sampai dengan Mei-nya itu dapat alokasi unit gitu. Nah, bocoran kalau mau inden itu membayar berapa persen? Ya kalau standar kita kan kita memang model-model tertentu itu ada mekanisme indennya ya. Jadi kalau kayak di Avanza itu booking fee-nya 10 juta. Kemudian Rush 10 juta, kalau Sienta Yaris kurang lebih 15 juta. Jadi nanti prosesnya akan kita lakukan pada saat aturan itu berlaku, mengacu pada harga dan ketentuan yang sudah berlaku nanti di bulan Maret tentunya. Ya biasa mekanisme inden sih begitu. Jadi harga sih memang nggak diikat, tapi minimal alokasi unitnya kita udah dapat dari bulan Februari, sehingga pada saat Maret tinggal tersuplai aja unitnya. Iya. Nah Bapak ini kan Korwil Astra ya Pak? Iya. Itu Pak gimana sih Pak respon dari dealer-dealer yang ada di grupnya Astra itu atas kebijakan? Ya kalau kebijakan dari kita ya kita ikut aturan pemerintah sih.
aturan pemerintah, regulasinya seperti apa, dan juga kita mendukung. Karena ini ya kita bersyukur sekali nih bisa distimulus dengan relaksasi seperti ini, sehingga berharap market otomotif akan meningkat, sehingga penjualan juga akan meningkat, sehingga ya roda production sama roda perusahaan kita tetap jalan, karena cukup banyak karyawan kita yang terlibat dalam industri otomotif ini. Nah, kalau bicara kesiapannya apa, yang udah pasti semua dealer, semua TPM sudah mempersiapkan semuanya, termasuk kesiapan produksi juga yang mengantisipasi boomingnya market nantinya gitu. Kita udah antisipasi juga, harapannya sih bisa memenuhi lah permintaan customer seiring dengan relaksasi ini. Artinya udah jalan lah komunikasi dari ATPM, dari dealer sampai dengan ke frontliner kita nih, ke tim kita yang ada di lapangan, semua sih udah kita edukasi. Harapannya dealer udah siap lah menanti pemberlakuan keputusan ini. Jadi mungkin setelah mereka tahu, mereka merespon, oh ini pasti bakal menguntungkan gitu ya. Pasti. Dan juga kita prediksi juga customer juga bakal antusias sih. Cukup banyak juga sih customer yang udah nanya gitu kan, gimana mekanismenya segala macam gitu. Dan ya cukup banyak juga yang melakukan pre-order juga. Jadi dia udah banyak jenis-jenis model yang saya sebut tadi juga udah mulai banyak. Saya rasa di teman-teman di dealer yang merek yang lain itu juga sama. Oh gitu. Ya optimis lah intinya. Ya. Dari kapan kalau mereka sudah mulai pre-order itu? Ya sejak seminggu atau 2 minggu yang lalu ya, info fresh release rezekinya memang udah keluar. Ya namanya kita marketing ya harus siap lah, antisipasi semua hal lah ya, dan supaya customer juga cepet lah ngambil keputusan gitu kan. Ya kita berharap nggak tertunda lah ya, bisa langsung eksekusi sehingga customer bisa langsung cepat memutuskan, kita pun juga langsung bisa cepat jualan. Kalau mau internet minimal itu berapa ini Pak? Apa dari sekarang sudah bisa gitu? Udah bisa. Jadi udah bisa langsung ke Wiraniaga kita. Jadi mengacu pada syarat dan ketentuan berlaku pemesanan, nanti harga menyesuaikan pada saat pemberlakuan relaksasi PPNBM gitu. Iya. Nah, kalau leasing Pak, apa sudah sosialisasi ke leasing Pak? Ya sebenarnya kalau leasing kan mereka sebagai supporting ya. Ya mereka juga menyambut antusias sih dengan relaksasi ini, kan pasti akan ada peningkatan penjualan dan juga peningkatan layanan mereka juga udah pasti. Tapi pada prinsipnya leasing juga sama seperti dealer, ikut arahan pemerintah, dan juga mereka siap support. Artinya mereka dari sisi kesiapan membackup pembiayaan untuk boomingnya market, saya rasa mereka juga udah siap. Intinya sama dimanjakan lah untuk 3 bulan ke depan ini, mulai dari Maret sampai dengan Mei, Kasama sih cukup dimanjakan, cukup diuntungkan lah dengan relaksasi ini. Oh iya kan, karena bayangan mereka kan harga mobil juga pasti bakal jadi jauh lebih murah ya Pak? Iya lebih murah, lumayan. Lumayan. Nah kalau selama ini Pak sosialisasi ke masyarakatnya itu apakah lewat Instagram atau lewat? Ya karena memang COVID kan memang kita udah jalan beberapa bulan ya dengan sistem online, media sosial, kemudian juga komunikasi secara online. Kita udah jalan sih. Jadi informasi ke customer, kemudian penjelasan sekilas tentang PPNBM itu apa, ya teman-teman di lapangan juga udah bergerak lah. Dan juga customer juga saya rasa juga banyak juga kok baca referensi dari ya surat kabar, kemudian dari di YouTuber juga saya lihat juga banyak yang ngasih edukasi ya tentang PPNBM juga banyak saya lihat. Oh berarti mereka tuh dari Instagram iya, dari YouTube iya. Langsung juga iya, kemudian dari komunikasi daring ya, itu juga udah jalan. Iya. Nah, apa sih Pak mobil yang paling dicari masyarakat itu pas begitu mereka tahu mau PPNBM ini? Ya kalau PPNBM sih awalnya kan begitu dengan PPNBM mereka menganggap semua mobil itu bebas semua tuh kan. Tapi kan ternyata kan regulasi pemerintah kan nggak seperti itu. Jadi yang memang paling banyak diburu ya model-model yang cc 1.500 ke bawah ya kayak di saya ada Avanza, ada Ras, ada Yaris, kemudian ada juga Sienta, itu yang banyak diburu ya. Avanza sama Ras kan memang yang paling banyak diburu ya. Avanza sama Ras kan memang sebelum relaksasi juga itu jadi top
upstairs ya, upstairs di mata masyarakat ya, dengan adanya relaksasi lu lebih booming lagi. Kalau Bapak nih, Bapak optimisnya ya, saya nggak bicara perkiraan, optimisnya Pak, itu bakal naik berapa persen Pak di tahun 2021 dari adanya pandemi ini Pak? Ya kalau bicara prediksi 2021 nih sebelum ada relaksasi ini ya, di kita juga memang udah optimis sih. Secara target prediksi market juga kita prediksi dibanding dengan tahun lalu itu naik kurang lebih 3 sampai dengan 11%. Secara prediksi marketnya. 2021. Ya 2021 itu belum efek relaksasi. Harusnya sih dengan efek relaksasi growth-nya harusnya bisa melampaui itu sih sebenarnya. Jadi dengan relaksasi ini prediksi kita yang naik 3 sampai 11% market dibanding 2020 itu mungkin bisa terlampaui, bahkan bisa lebih. Apalagi nanti periode Maret, April, Mei itu kan periode mau lebaran tuh, biasanya juga ya booming lah kita mau lebaran. Jadi lengkap lah ya, momen mau lebaran, relaksasinya ada, klop lah itu. Klop ya. Iya, gayung bersambut lah. Iya. Kita optimis lah intinya. Optimis ya. Bapak berapa nih Pak optimisnya Pak? Sampai berapa persen? Kalau Bapak paling banyaknya bisa? Ya mungkin kalau kita sih prediksi bisa di atas 11% ya. Ya minimal 10 sampai 15% loh. Karena kan dari relaksasi ini sendiri kan pemerintah kan menargetkan peningkatan pendapatan dari ini kan ya hampir lebih dari 20% dia berharap dari sebelumnya ya. Diharapkan dari PPNBM kendaraan barang mewah untuk mobil ini bisa 20% kenaikannya dibanding dengan tahun lalu gitu. Ya, jadi ini seperti angin segar ya Pak ya? Ya angin segar lah buat industri otomotif. Karena kan udah banyak juga ya beberapa merek yang memang juga udah mulai penjualan udah mulai slow down, marketnya juga udah mulai turun juga. Harapannya ini untuk memicu lah ya berkata oase di tengah padang pasir gitu kan. Iya kalau kita padang pasir gesat tiba-tiba pemain. Ya. Iya. Nah kalau kondisi penjualan mobil Toyota ya Pak di tahun 2020 kemarin itu sepanjang 2020 itu ada apa? Peningkatan dibanding 2019? Ya kalau bicara penjualan di 2020 sih memang cukup berat ya. Jadi kalau 2020 kita bicaranya kayak survive dulu lah ya. Kalau bicara market dibanding tahun 2020 dengan 2019 sih koreksinya memang sih cukup tajam. Hampir 35 sampai 45% turun. Sama penjualan dealer juga secara retail kita juga turun segitu ya. Tapi sebenarnya di 2020 itu ada tren yang cukup membuat kita pede ya. Memang sih di COVID kan mulai April ya. April, Mei, Juni itu kita sih slow down, turun sekali. Tapi masuk di Juli itu ternyata market udah mulai naik tuh. Jadi trennya memang 2020 dibanding 2019 turun, memang turunnya hampir 35 sampai 45%. Tapi kalau dipecah lagi 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir, marketnya itu udah mulai rebound. Walaupun belum bisa balik seperti 2019 ya, tapi trennya udah naik gitu. Nah masuk di 2021 trennya juga udah berangsur-angsur udah mulai naik sih. Harapannya kalau memang seandainya relaksasi ini berhasil, diprediksi sih market mungkin bakal mendekati tahun 2019. Seiring dengan ya faktor-faktor yang lain mendukung ya, faktor vaksinnya jalan, pemulihan ekonominya jalan, ini ada relaksasi, kemudian momen-momen hari besar itu juga pembatasannya nggak terlalu strict gitu kan. Harapannya sih kalau kita sih optimis ingin segera secepatnya kembali ke 2019. Karena 2019 itu jadi barometernya kita untuk kita bisa rebound gitu ya, kembali seperti sedia kala ya. Kalau kita bisa capai seperti 2019, maka market udah kembali normal seperti sebelum COVID gitu. Memang kondisi di 2019 gimana Pak? Apa peningkatan penjualan? 2019 sih relatif semua market sih naik ya. Kemudian semua TPM juga survive. Kemudian industri otomotif juga ya masih sehat lah. Justru kan sebenarnya 2020 dianggap itu sebagai pertumbuhan market yang cukup signifikan dibanding 2019. Cuma kan begitu COVID
ya itu bubar semua tuh. Jadi pas COVID itu harapan tuh kayaknya udah. Ya, jadi makanya 2020 itu ya kita masa surviving lah. Jadi belum mikirin untuk growth atau seperti apa. Bisa selamat, bisa tetap survive itu udah alhamdulillah. Gitu. Oh, jadi sepanjang 2020 itu otomotif itu lebih ke gimana caranya bisa bertahan dan berjuang. Ya jangan sampai drop, jangan sampai cabangnya kejualan gitu kan. Iya, memang di awal COVID itu benar-benar itu penjualan berat sekali, anjlok banget ya. Anjlok sekali. Apalagi ditambah teman-teman leasing punya kerjaan yang cukup berat, restrukturisasi waktu itu kan. Oh iya benar. Jadi di satu sisi mereka masih bantuin kita untuk biayain mobil baru, di satu sisi mereka pontang-panting ngurusin customer yang meminta keringanan pembayaran gitu kan. Jadi ya 3 bulan pertama itu cukup berat sekali lah. Iya. Nah, kalau saya boleh kan kita sedikit ya, harga mobil di 2021 ini ada perubahan nggak Pak? Kalau harga mobil di 2021 dibanding dengan 2020 ada kenaikan. Tapi kenaikan itu memang kenaikan reguler ya. Karena memang setiap awal tahun tuh harga mobil pasti ada koreksi naik. Kenapa? Karena memang kebijakan pajak pun juga naik gitu. Tapi naiknya hanya sekedar reguler, hanya adjustment biaya-biaya yang timbul dan juga pajak yang berlaku. Tapi kalau untuk kenaikan karena faktor-faktor produksi segala macam sih nggak terlalu signifikan. Termasuk karena COVID juga nggak ya? Nggak terlalu ngaruh sih. Berapa persen Pak kenaikan? Karena kalau kondisi marketnya turun, kita naikin harga cukup gede, yang ada customer malah nggak jadi beli. Malah nggak mau beli ya Pak ya? Iya. Kita berusaha jangan sampai customer diberatkan lah dengan naiknya harga. Kalau boleh tahu Pak, berapa persen naiknya? Naiknya nggak sampai 2% ya. Nggak sampai dikit banget. Dan nggak semua tipe kita koreksi harga. Kalau setiap tahun kan tuh rata-rata harga mobil ya setiap itu kan naik kurang lebih sekitar 2-3% dari harga kendaraan. Iya. Nah terakhir Pak, gimana sih Pak harapan Bapak ke depannya untuk dunia, untuk penjualan otomotif di Lampung ini Pak? Ya kalau Lampung, sebenarnya kan Lampung kalau di tahun lalu tuh bicara blessing juga ya. Karena Lampung tahun kemarin itu ya mungkin salah satu wilayah yang terus berada di zona hijau waktu itu kan. Sehingga secara pembatasan segala macam juga nggak banyak waktu itu. Cuma menjelang akhir tahun, Lampung tiba-tiba langsung berubah jadi zona merah. Gitu. Nah waktu itu kita ya di Lampung sih secara market sih cukup optimis ya, cukup bagus waktu itu dibanding dengan wilayah lain. Kenapa? Karena mungkin komoditas juga masih ada, kemudian juga mobilisasi orang juga masih, waktu itu Lampung kan salah satu yang nggak ada PSBB kan, masih tetap bisa normal. Tapi masuk ke Lampung zona merah 1-2 bulan ini memang terasa sih mulai agak berat ya, terutama di layanan akses kita di bengkel, karena dengan mobilisasi orang yang mungkin sedikit, otomatis kebutuhan akan servis juga akan terkoreksi sih biasanya begitu. Tapi kalau masuk di 2021 dengan relaksasi ini harusnya sih optimis. Terbukti di Januari kemarin secara penjualan ya sudah mengacu ke trennya kita lah gitu ya di Januari. Jadi biasanya Januari yang kadang-kadang juga sulit karena masih awal tahun, kadang-kadang ini ternyata marketnya juga cukup bereaksi cukup bagus. Nah ditambah relaksasi ini harusnya sih nanti di Maret bahkan di Februari pertengahan ini udah mulai geliat. Jadi harapan Bapak itu bisa penjualan bisa naik terus. Ya, minimal bisa melampaui di atas 10% lah peningkatannya dibanding dengan tahun lalu. Iya, jadi bisa naik terus. Tahun depan pun naik lagi gitu ya Pak ya? Ya kalau prediksi tahun depan harusnya sih udah kembali normal ya, otomotif ya. Iya. Oke Pak Helmi, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini ya memberikan pemahaman buat kita semua lah ya. Tinggal kita tunggu aja nanti keputusan pemerintah pemberlakuannya mau kapan. Tapi insya Allah Maret sih udah mulai bisa. Iya, terima kasih banyak. Ya, makasih Tribun. Ya, mantap Tribun. Sukses terus ya Pak ya. Terima kasih Mbak Dini, sama-sama sukses. Oke Tribuners, sekian obrolan kita bareng dengan Pak Helmi. Semoga obrolan bermanfaat.